Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Dias Delvina dengan NIM 43062165567 dari kelas VTRA. Di sini saya akan melakukan praktik analisis indeks lahan terbangun di Kabupaten Kendal pada rentang tahun 2013 dan 2022 dengan memanfaatkan citra satelit Landsat 8 dengan pendekatan NDVI dan Urban Index. Pertama-tama, kita masukkan citra satelit Landsat 2022 yaitu pada band 5, band 6, dan band 7. Selanjutnya add data, masukkan batas administrasi Kabupaten Kendal yang sudah di-buffer dan batas administrasi yang sesungguhnya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung NDVI dan Urban Index. Pertama-tama search raster kalkulator. Pertama-tama saya akan menghitung NDVI yaitu dengan rumus float band 6 dikurangi band 5 dibagi float band 6 ditambah band 5. Kemudian atur lokasi penyimpanan. Di sini saya memberi nama NDVI. Kemudian save, kemudian OK. Lalu kita tunggu prosesnya. Selanjutnya, saya akan menghitung Urban Index, yaitu sama dengan raster kalkulator dengan rumus kurung buka, kemudian float band 7 dikurangi band 5 dibagi dengan float band 7 ditambah band 5. Setelah itu dikurung tutup ditambah 1. Setelah itu atur lokasi penyimpanan. Di sini saya memberi nama UI. Kemudian save, kemudian OK. Setelah itu tunggu prosesnya. Langkah selanjutnya yaitu mengklip hasil perhitungan dengan batas administrasi yang telah di-buffer dengan cara cari extract by match. Kemudian masukkan input rasternya, hasil perhitungan NDVI, kemudian pilih batas administrasi yang telah di-buffer. Kemudian pilih lokasi penyimpanan, beri nama NDVI buffer. Kemudian save, kemudian OK. Tunggu prosesnya. Setelah itu lakukan hal yang sama pada UI, input UI, kemudian masukkan batas administrasi yang telah di-buffer. Selanjutnya atur lokasi penyimpanan, beri nama UI buffer. Kemudian save, lalu OK. Dan tunggu prosesnya. Berikut merupakan hasilnya. Hasil perhitungan data raster dipotong dengan batas administrasi yang telah di-buffer karena agar menghindari kehilangan data-data penting di bagian luar daerah karena data raster ini berbentuk bergerigi. Langkah selanjutnya yaitu reclass.
yaitu dengan cara cari reclassify. Kemudian input rasternya kita pilih NDBI buffer, kemudian di classify, lalu pilih metodenya equal interval karena sesuai dengan perhitungan jangkauan dibagi jumlah kelas yaitu 5. Kemudian oke, kemudian pilih lokasi penyimpanan dengan nama NDBI reclass. Kemudian save. Kemudian oke. Lakukan hal yang sama pada UI. Input raster UI buffer, kemudian diatur menjadi equal interval, kemudian menjadi 5. Pilih outputnya, kemudian save, lalu oke. Selanjutnya yaitu mengubah raster menjadi poligon. Hal ini dilakukan agar dapat dihitung luasnya, yaitu dengan cara cari raster to polygon. Kemudian masukkan input rasternya NDBI reclass, kemudian outputnya dipilih, kemudian diberi nama NDBI polygon. Kemudian di save, lalu oke. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada urban index, yaitu raster to polygon, kemudian input rasternya dipilih UI reclass, kemudian pilih outputnya UI polygon. Lalu di save, kemudian oke. Tunggu prosesnya. Kemudian open atribut tabel pada UI polygon. Dapat dilihat data grid code-nya sangatlah banyak. NDBI juga open atribut tabel memiliki data yang sama banyaknya. Kemudian untuk memperingkas kita dissolve, yaitu input fiturnya itu NDBI polygon, kemudian outputnya kita pilih dan diberi nama NDBI dissolve. Kemudian save, kemudian pilih grid code, lalu oke. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Lakukan hal yang sama pada UI, yaitu geoprocessing, kemudian dissolve, kemudian pilih input featuresnya itu UI polygon, kemudian pilih output dan beri nama, lalu save, kemudian pilih grid code, kemudian oke. Karena tadi diklip dengan batas administrasi yang sudah di buffer, sekarang klip dengan batas administrasi sesungguhnya dengan cara geoprocessing, kemudian klip, lalu pilih inputnya yaitu NDBI dissolve, kemudian klip dengan batas administrasi yang sesungguhnya, lalu pilih outputnya dan diberi nama NDBI clip. Lalu klik save, lalu oke. Lakukan hal yang sama pada UI, yaitu geoprocessing, clip, kemudian masukkan input, kemudian klip dengan batas administrasi yang sesungguhnya, lalu pilih output dan diberi nama.
lalu klik save, kemudian klik OK. Kemudian open atribut tabel, kemudian pilih add field, lalu ketikkan klasifikasi dengan tipenya itu teks, lalu OK. Kemudian add field lagi, namanya luas, kemudian tipenya double, kemudian OK. Lakukan hal yang sama pada UI, open atribut tabel, kemudian add field, kemudian ketik klasifikasi pada nama, kemudian ubah tipenya itu menjadi teks. Lalu klik OK. Lalu add field kembali, namanya luas, tipenya itu double, kemudian OK. Kemudian start editing pada NDBI. Kemudian open atribut, kemudian pada klasifikasi kita tuliskan dengan 1 itu non terbangun, 2 itu kepadatan rendah, 3 itu kepadatan sedang, 4 itu kepadatan tinggi, 5 itu kepadatan sangat tinggi. Lakukan hal yang sama pada UI. Pada klasifikasi dituliskan 1 itu non terbangun, 2 itu kepadatan rendah, 3 itu kepadatan sedang, 4 itu kepadatan tinggi, dan 5 kepadatan sangat tinggi. Kemudian save edit, lalu stop editing. Kemudian melakukan perhitungan luas dengan cara klik kanan, pilih calculate geometry, kemudian ubah unitsnya menjadi hektar. Setelah itu klik OK. Kemudian tunggu dan muncul perhitungan luasnya. Kemudian lakukan hal yang sama pada UI, open atribut tabel, kemudian klik kanan pada luas, kemudian calculate geometry, kemudian pilih unitnya menjadi hektar, kemudian OK.
Langkah selanjutnya yaitu klik kanan, properties, kemudian pilih kategori, kemudian value-nya itu pilih klasifikasi, kemudian add a value, kemudian atur lokasi posisinya, dan atur pewarnaan dari hijau ke merah, kemudian apply, kemudian OK. Lakukan hal yang sama pada UI. Klik kanan, properties, kemudian kategoris, value-nya diubah menjadi klasifikasi, kemudian atur posisinya, kemudian ubah menjadi warna hijau ke merah, dan OK. Hilangkan outline color-nya agar terlihat lebih jelas. Berikut merupakan hasilnya. Untuk tahun 2013 dilakukan dengan cara yang sama dengan 2022, yaitu dari cara raster kalkulator, extra by mask, reclassify, raster to polygon, dissolve, clip, add field, sampai dengan properties.
Dan berikut ini merupakan hasil dari analisis 2013. Setelah melakukan proses NDBI dan Urban Index, berikut merupakan analisis perubahan kawasan terbangun di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 dan 2022. Berikut merupakan hasil NDBI Kabupaten Kendal pada tahun 2013 dan tahun 2022. Dapat dilihat pada tahun 2013 didominasi dengan kepadatan sedang, dan pada tahun 2022 didominasi oleh kepadatan rendah. Pada tahun 2013, luas kepadatan rendah mencapai kurang lebih 51.000 hektar. Sedangkan pada tahun 2022, kepadatan rendah mencapai 60.000 hektar. Berikut merupakan hasil dari Urban Index Kabupaten Kendal pada tahun 2013 dan tahun 2022. Dapat dilihat pada tahun 2022 yang semulanya pada tahun 2013 merupakan kawasan dengan kepadatan sedang berubah menjadi kawasan dengan kepadatan rendah. Dengan ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 kawasan terbangun dengan kepadatan sedang pada tahun 2013 berubah menjadi kepadatan rendah yang lebih menyebar. Dapat dilihat pada tabel luas, kepadatan sedang pada tahun 2013 memiliki luas kurang lebih 7.000 hektar. Dan pada tahun 2022 kepadatan sedang memiliki luas kurang lebih 2.000 hektar. Dan dapat dilihat juga kepadatan tinggi pada tahun 2013 memiliki luas 48 hektar. Dan tahun 2022 kepadatan tinggi memiliki luas kurang lebih 11 hektar. Sekian video praktik analisis indeks lahan terbangun. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.